Jadi kita akan mulai materi, sebenarnya ini materi lanjutan dari materi sebelum Meet. Nah, yang sekarang kita akan membahas tentang pernyataan perulangan atau looping statement. Jadi dua hal ini, yaitu if then, kondisional, dan yang disebut dengan nama pernyataan perulangan atau looping statement ini adalah dua hal yang akan kalian jumpai di semua bahasa pemrograman. Semua bahasa pemrograman apapun, itu cirinya adalah mereka mempunyai pernyataan percabangan, if then, jika dan maka, dan juga pernyataan perulangan atau looping statement. Nah, karena dua hal ini adalah dua hal yang membentuk logika. Jadi looping itu dipakai untuk mengulang suatu blok pernyataan. Blok pernyataan kita ulang beberapa kali. Kenapa istilahnya blok pernyataan? Karena yang ada di dalam looping biasanya ditandai dengan kurung kurawal. Nah, itu lebih dari satu pernyataan atau satu pernyataan pun bisa. Nah, kita nyatakan itu untuk mengulang pernyataan itu beberapa kali. Berapa kali diulang, ya, tergantung dari kondisi awal dan akhir yang kita kehendaki. Kalau misalnya kita pengen diulang 10 kali, maka kita set, oh berarti nilai awalnya misalnya 1, kemudian nilai akhirnya 10. Nah, maka dengan pertambahan 1, dia akan diulang 10 kali. Jika kondisi yang disyaratkan, kondisi syaratnya 10, gitu, atau kalau dalam hal ini bak mandi penuh, maka loopingnya berhenti. Nah, di C++ operator loop itu ada 3 macam. Yang pertama adalah for, yang kedua adalah while, yang ketiga adalah do while. Ini adalah jawaban kuis yang ada di ELOC. Jadi nanti kalian isi ini. Ada for, ada while, ada do while. Nah, dari ketiga macam ini kita bisa kategorikan menjadi 2 macam. Yang pertama adalah entry control, yang kedua adalah exit control. Apa maksudnya? Maksudnya perbedaannya terletak di kalimat syarat. Kalimat syaratnya kalau do while itu disebutkan di akhir. Ini while condition, kondisinya disebutkan di akhir. Lakukan bla 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 selama kondisinya belum terpenuhi. Ini untuk for loop yang pertama. Jadi for itu sintaknya seperti ini. For kondisi awal, pernyataan yang diuji, pembaruan nilai. Misalnya gini, kita buat nilai awal, kemudian kita tes. Kita tes kondisi awal, kondisinya apakah sudah terpenuhi atau belum. Jika belum terpenuhi, maka blok ini akan kita ulang terus-terusan. Nah, update expression itu adalah pembaruan nilai. Kita perbarui nilainya, sehingga nanti bisa kita tes lagi. Kalau setelah kita perbarui ternyata kondisinya sudah benar, sudah terpenuhi, maka dia kemudian lari ke pernyataan selanjutnya. Nah, ini contohnya. For int a sama dengan 0. Int-nya bisa di sini, bisa int-nya di awal dulu. Jadi for int a sama dengan 0, kondisi awal. A kurang dari sama dengan 10, kondisi yang akan dicapai atau syarat A++. Artinya apa? Jika A awalnya 0, selama A kurang dari sama dengan 10, maka tambahlah A dengan 1. Selama A kurang dari 10, maka A ditambah 1. Kerjakan apa? Kerjakan ini. Sehingga tulis ini akan dicetak berapa kali? Bukan 10 kali, tapi 11 kali. Kenapa? Karena mulai dari 0. Jadi 0, 1, 2, 3, bla 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 sampai ke 11. Tulis 0, tulis 0, tulis 1, tulis 2, dan lain-lain. Nah, ini yang disebut dengan nama blok, yaitu yang ditandai dengan kurung kurawal. Dengan kurung kurawal, iterasinya ini akan dijalankan, semua yang ada di blok ini akan dijalankan selama pernyataan syarat ini belum terpenuhi. Syaratnya apa? A kurang dari sama dengan 10. Begitu A lebih dari, begitu A-nya sampai ke angka 11, maka looping berhenti. Karena sudah lebih dari 10. Looping berhenti. Dan penambahannya 1. Oke. Nah, pernyataan yang di bawahnya, di bawah blok ini baru akan dijalankan setelah iterasinya selesai. Kemudian untuk while loop. Nah, kalau tadi dengan for, kalau while ini hanya pernyataan uji saja. Pernyataan uji, inisiasi kita lakukan di luar. Jadi nggak bisa kalau misalnya while int sama dengan. Jadi int-nya kita taruh di atas dulu. Kemudian pernyataannya diulang, baru kemudian nilainya kita update. Ini yang membedakan dengan for. Kalau for itu ketiga hal ini, inisiasi, pernyataan uji, dan update nilai, kita letakkan di awal. Kalau di while, maka pernyataan inisiasi kita letakkan di luar, yang diuji hanya pernyataan ujinya, dan yang diupdate adalah nilainya. Kurang lebih seperti ini sintaknya. Ini kondisi awal.
Ini pernyataan syarat, selama A kurang dari 10, lakukan apa? Tulis ini. Nah, update-nya kita masukkan ke dalam bloknya ini. Nah, pernyataan update-nya di sini kita masukkan di situ. Kalau misalnya A++ saya tulis di bawah, maka tulis ini akan berjalan selamanya. Kenapa? A-nya masih 0 di sini. Di dalam blok ini, kalau misalnya ini A++-nya saya pindah ke bawah, maka A-nya masih 0 terus. A-nya masih 0 terus dalam blok ini. Dia nggak akan terulang. Nah, nanti kita belajar tentang infinity loop. Jadi blok ini akan dijalankan selama pernyataan ujinya belum terpenuhi. Karena A++-nya di sini, maka ketika dari A0-nya dijalankan masuk ke iterasi pertama, maka A plus sama dengan 1, sehingga nilai A 1, dan begitu seterusnya sampai A-nya nyampe 10. Makanya kalau A-nya kita pindah keluar dari blok ini, maka program tidak akan bisa dijalankan dengan benar, atau istilahnya logic error. Nah, kemudian ada yang ketiga, yaitu do while. Do while seperti ini, perbedaannya adalah bahwa while-nya atau pernyataan yang diuji itu ada di belakang. Jadi dikerjakan dulu, baru nanya, ini sudah terpenuhi atau belum. Misalnya ini, kondisi awal, jadi sama ya, do, ini bloknya, baru kemudian while-nya ditanyakan. Kerjakan blok ini selama nilai yang diuji belum memenuhi syarat uji. Maka minimal bloknya itu akan dijalankan 1 kali, minimal. Kalau while syaratnya tidak terpenuhi, maka dia tidak akan pernah bisa sampai masuk ke sini. Jadi kalau syaratnya nggak terpenuhi, nggak akan mungkin masuk. Kalau syaratnya terpenuhi, maka dia baru masuk ke sini. Tapi kalau do while, minimal dia akan dikerjakan sekali, kemudian ternyata kalau ini tidak terpenuhi syaratnya, maka baru dia keluar ke bawah. Jadi dikerjakan dulu. Nah, kemudian ada istilahnya break. Ada istilahnya break. Misalnya begini, kita bisa gunakan break untuk keluar dari looping. Ini ada di modul. Misalnya dari int n, jika n-nya 1, n kurang dari sama dengan 10, maka mestinya blok ini dijalankan 10 kali mestinya. Dijalankan mestinya 10 kali. 1, 2, 3 ditambah 1 per 1 sampai 10. Tapi ternyata di sini kita tambahkan satu pernyataan, if n sama dengan 5, ketika n-nya sama dengan 5, maka break, putus. Ketika n sampai ke 5, program masuk ke sini, iterasi ke 5 seperti ini. Pertama dia tulis nilaimu adalah 1, belum nyampe 5, 2, 3, 4, begitu sampai 5, maka dia masuk ke sini, maaf kita putus, kemudian break. Sisanya yang 6, 7, 8, 9, 10 tidak dilanjutkan. Jadi putus, ya sudah, masuk ke pernyataan di bawahnya, putus deh. Nah, kita juga bisa bikin perulangan yang bersarang atau nested loop. Misalnya gini, ini adalah kalang luar, yaitu saya ulang 3 kali, dari 1 kurang dari 3 ditambah 1. Kemudian yang di dalam itu saya ulang 5 kali, dari 10 turun ke 5, minus-minus. Dari 10 turun ke 5. Nah, ini adalah kalang luar, ini adalah kalang luar, ini adalah kalang dalam. Apa maksudnya kalang luar dan kalang dalam? Perhatikan kurung kurawalnya. Jadi kurung kurawal ini ditutup di sini, kurung kurawal ini ditutupnya di sini. Ini adalah kalang dalam. Jadi kalang luar dikerjakan, begitu dia masuk, kalang luar, pada saat kalang luarnya 1, dia udah masuk ke kalang yang di dalamnya. Sehingga kemudian dia nyetak kalang dalam 10, 9, 8, 5. Setelah ini selesai, syarat terpenuhi, udah sampai 5, dia balik lagi ke iterasi kedua. Iterasi kedua, oh kalang luar 2. Maka kemudian ini diulang lagi, 10 sampai ke 5. Loh, tadi kan udah terpenuhi sampai ke 5. Ya, itu kan untuk kalang luar yang pertama. Maka untuk tiap kalang luar, kalau misalnya ini 4 kali, maka nilai yang di dalam ini akan diulang sebanyak 5 dikalikan dengan jumlah kalang luarnya berapa. Kalau 4 kali berarti 20 kali ini akan dicetak. Nah, untuk latihan mandiri, jadi kebetulan untuk kelas B ini kita kuliahnya praktikum dulu baru teori. Sehingga untuk kedepannya mungkin seperti ini, nanti kita di hari Selasa kalian saya berikan latihan-latihan mandiri, silakan dikerjakan. Di hari Kamis nanti kita akan bahas. Jadi nanti saya berikan soal-soal, misalnya untuk minggu depan saya berikan soal, kalian kerjakan latihan, dinilai enggak saya nilai. Nanti nilainya saya akan buat dari kuis sendiri. Jadi silakan kalian mau nyoba boleh, enggak ya wis. Nah, kemudian nanti hari Kamis kita akan bahas. Untuk minggu ini
silakan dicoba yang minggu ke-7, 10, dan 11, tugas nomor 6, poin ke Romawi 6 sampai ke berapa ini? 12. Ya. Kalau misalnya kalian diminta membuat program, jika ada lebih dari satu cara, pakailah cara yang paling efisien. Ya,